Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma Amin. Perkenalkan, nama saya Nafila Kurniawijidania. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Etos Kerja Muslim Menurut Al-Quran. Ketidakjujuran dalam pekerjaan menjadi suatu permasalahan yang sering terjadi di dunia kerja. Banyak karyawan yang memanipulasi data atau menginput data dengan cara curang. Pada bulan April 2024 di Bandung, Startup Teknologi Bandung, sejumlah karyawan memanipulasi data dan mengupload data dengan cara curang, memalsukan sejumlah data. Dari kisah tersebut dapat pelajaran banyak, terutama dalam menginput data, mengolah data agar yang dikirimnya benar dan tidak tipu-tipu. Salah satu faktor yang terkandung dalam perilaku ketidakjujuran yaitu faktor ekonomi, di mana manusia akan berbuat berbagai macam cara agar dapat kaya atau mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memalsukan data atau menginput data yang salah. Dalam latar belakang tersebut, dalam dirumuskannya, yang pertama, apa bentuk-bentuk ketidakjujuran dalam pekerjaan, yang kedua, apa solusi ketidakjujuran dalam pekerjaan, yang ketiga, bagaimana dampak ketidakjujuran dalam pekerjaan. Langsung saja, yang pertama, bentuk-bentuk ketidakjujuran dalam pekerjaan. Ketidakjujuran dalam pekerjaan adalah tindakan yang melanggar prinsip moral, etika, dan integritas yang dapat merusak hubungan antara sosial dan individu. Tidak hanya individu saja, namun masyarakat, organisasi, bahkan perusahaan dapat berdampak negatif yang reputasi dan kredibilitas organisasi. Menurut Frank G. Clark, ketidakjujuran yaitu sesuatu yang menyampaikannya dengan sesuai fakta, tidak sesuai fakta, di mana seseorang mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak sah, tetapi juga merusak integritas dan kepercayaan dalam hubungan sosial. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah telah menjelaskan yang berbunyi wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bahil, jalan yang salah. Kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ketidakjujuran adalah sikap atau perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran, di mana tidak jujur itu tidak berbicara dengan sebenar-benarnya atau menyembunyikan kefaktaan yang jelas. Yang kedua, solusi untuk mengatasi ketidakjujuran dalam pekerjaan. Ketidakjujuran merupakan tantangan besar bagi organisasi dan masyarakat. Namun hal tersebut sangat penting untuk memastikan terciptanya lingkungan yang kerja yang sehat, yang produktif, dan penuh dengan integritas.
Ada masyarakat secara umum untuk mengurangi atau mengatasi ketidakjujuran dalam pekerjaan. Solusi ini ada 3. Yang pertama, penegakan kebijakan dan aturan yang jelas, di mana perusahaan harus memiliki kebijakan dan aturan yang jelas agar karyawan mengikuti kebijakan dan mengikuti peraturan yang sudah ada di dalam pekerjaan. Yang kedua, penerapan kebijakan disiplin yang tegas. Dalam masyarakat, pekerjaan, dan di bidang organisasi juga harus tegas dan disiplin agar klien, karyawan dapat bekerja dengan cara disiplin dengan sesuai apa yang berikan. Yang ketiga, pemilihan budaya amanah dan tanggung jawab. Sejumlah karyawan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan harus menjalankannya dengan amanah serta bersungguh-sungguh dengan cara curang ataupun menginput data yang bohong. Kecurangan juga salah satu bentuk ketidakjujuran yang terlihat dengan cara memanipulasi atau berbohong dengan data-data yang disampaikan. Yang ketiga, dampak ketidakjujuran dalam pekerjaan terhadap individu atau perusahaan. Dampak ketidakjujuran dalam pekerjaan terhadap individu, kehilangan kepercayaan terhadap individu dan orang lain. Jadi kalau tidak jujur, nanti juga orang lain tidak percaya, hanya bukan orang lain tapi diri kita juga susah untuk mempercayakan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak jujur dalam pekerjaan, nanti rekan-rekan, karyawan, teman-teman juga tidak percaya bahwa kita tuh jujur dalam melakukannya. Kayak gitu. Kalau sudah melakukan ketidakjujuran dalam memanipulasi data atau menginput data. Dari makalah tersebut dapat disimpulkan ketidakjujuran dalam pekerjaan bisa muncul dalam berbagai bentuk yang beragam seperti kecurangan. Kayak tadi, kecurangan adalah salah satu bentuk ketidakjujuran yang paling jelas. Itu tidak memanipulasi atau informasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Menurut Frank Clark, ketidakjujuran adalah perilaku yang melakukan penghindarian terhadap kebenaran atau fakta yang sebenarnya dengan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Mengatasi ketidakjujuran dalam pekerjaan merupakan tantangan besar bagi organisasi dan masyarakat. Ketidakjujuran dalam pekerjaan memiliki dampak bagi individu maupun perusahaan. Dampak yang paling terasa adalah hilangnya kepercayaan bagi orang lain. Bing, apakah ada yang bisa ditanyakan? Baik, pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa kita wajib bersikap jujur dalam bekerja? Oke, kita wajib bersikap jujur dalam bekerja karena jujur dalam bekerja itu sangat perlu diterapkan. Tidak dalam bekerja saja, namun kehidupan sehari-hari seperti di masyarakat atau di sekolah, agar tidak ada permasalahan baik karyawan maupun klien, baik sesama antara teman maupun sejenisnya, dan tidak mengalami kebangkrutan kalau di dalam pekerjaan. Bisa diterima? Pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa kejujuran sering diabaikan? Mengapa kejujuran masih sering diabaikan? Karena masih banyak orang yang belum paham makna arti kejujuran itu apa sih, untuk apa sih. Jadi orang yang betul-betul paham agama, yang mestinya tahu makna arti jujur itu apa, dan mungkin ada yang sudah paham namun tidak dilaksanakan karena banyak yang terjadi di sekitar kita yang sudah tahu paham bahwa kalau tidak jujur itu dapat merusak atau merusak hubungan antara individu dan orang lain dan sosial gitu. Makanya kita harus
paham betul arti jujur itu apa, untuk apanya, dan dampaknya seperti apa. Seperti itu. Kepada pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana caranya bekerja dengan baik dan benar? Oke, seperti yang tadi, bekerja dengan baik dan benar itu dengan cara jujur, disiplin, waktu, tanggung jawab, itu bisa bekerja dengan cara dan baik dan benar. Jadi kita tuh harus tanggung jawab atas apa yang telah sudah diamanahkan oleh kita ya, dengan cara jujur. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, apa tujuan dari etos kerja yang sesuai dengan Al-Quran? Tujuannya agar seorang muslim seharusnya bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan ikhlas dalam hati untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena untuk minimalisir terjadinya kebangkrutan di perusahaan atau kekacauan di perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.